Selanjutnya kita akan mengaji kitab Tafsir Al-Jailani. Sudah sampai pada surat At-Taubah ayat 93-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dinunaka wa hum aghniya radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa taba'awu ala qulubihim bahum la ya'lamun. Ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad naba'ana Allahu min ahbarikum wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pembahasan surat At-Taubah, ya, surat ayat yang ke-93-94 ini masih lanjutan sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan orang-orang yang di dalam hatinya masih ada penyakit batin, yaitu fasik dan munafik. Innamas sabilu, sesungguhnya jalan, alal ladzina, atas orang-orang, yasta'dinunaka, yang minta izin kepadamu. Jadi kemarin ayat sebelumnya, ya, itu orang-orang yang dulu, ya, waktu Nabi membutuhkan bantuan mereka untuk perang Tabuk, ya, mereka banyak alasan. Mereka dengan berbagai macam cara supaya tidak ikut. Ada yang pura-pura sakit, ya. Kalau misalkan tidak ikut tapi dia kaya raya, seharusnya ya kontribusi jihad dengan hartanya. Tapi karena ada penyakit batin lagi, pelit muncul. Buat apa? Ya, harta dibuat perang, ngabisin dana gitu. Terus bagi yang tidak punya dana, dia beralasan lagi karena takut mati, ya, takut macam-macam, akhirnya membuat berbagai macam alasan. Nah, ketika orang-orang ini, ya, kemudian punya keinginan untuk kembali bergabung dengan Nabi Muhammad, itu ditolak mentah-mentah. Sudah cukup kamu berkelompok dengan mereka. Nah, itu sudah 2 kali pengajian, ya, itu menunjukkan sikap tegas Nabi. Kalau ada orang diajak dakwah di jalan Allah, ya, pada saat, ya, dia memiliki kemampuan, keogah-ogahan, ya, dengan berbagai macam alasan, lah suatu saat dia pengen tapi sementara kita tidak perlu, ya, dijawab dengan tegas, ya, karena hal ini telah dicontohkan kepada Nabi. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang menyampaikan ingin bergabung, ya, dengan Nabi Muhammad, misalkan, ya Rasul, andai nanti ada perang saya siap insya Allah ya Rasul, gitu. Jadi bahasanya masih andai, nanti kalau ada perang lagi saya siap untuk maju ya Rasul, gitu. Nah, itu dijawab tegas oleh Al-Quran untuk ditolak. Nah, begitu juga ayat ini terhadap mereka-mereka yang minta izin untuk bergabung. Wahum ahniya, dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang kaya. Jadi dulunya itu mereka kaya raya. Pada saat perang Tabuk, ya, mereka banyak alasan untuk dimintai kontribusi, ya, ikut infak untuk membantu dakwah. Itu dia banyak alasan. Tapi tiba-tiba pengen membantu, gitu loh, minta izin pengen membantu. Wahum aghniya, mereka adalah orang-orang kaya
mustati'una, mereka mampu, qadirunya yaitu mereka kuasa, bil jasadi dengan harta ya, jadi dia dulu itu bil jasadi dengan jasad, artinya fisiknya sehat, tapi dulu ketika disuruh Nabi perang banyak alasan ya, karena sakit atau macam-macam. Kemudian wal mal, dan dia berkecukupan ya, disuruh kontribusi berat, banyak alasan juga, padahal dia punya itu. Kalau zaman sekarang ya nggak jauh beda. Kalau di saat ada pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan madrasah, pembangunan pesantren, di saat dia memiliki harta banyak, kemudian ada yang mengajak untuk kontribusi, nah, dia akan menyampaikan berbagai macam alasan. Oh, lagi kosong, lagi tidak ada. Padahal ya simpenannya, depositonya cukup banyak. Nah, akan tetapi pada saat dia punya kesadaran, oh iya, ternyata kemarin saya salah gitu. Terus, oh saya mau ikut kontribusi gitu. Tujuannya apa mereka sampai minta izin supaya bisa bergabung ya dengan orang-orang yang bersama Nabi? Rodu, supaya mereka ridho, ya, supaya rodu bisa diterima, Mbak. Gitu. Rodu itu maksudnya bisa diterima kembali, ya, tidak diberikan sanksi sosial lah gitu. Udah kamu yang dulu orang-orang yang menolak ajakan Nabi ya sudah berkelompok dengan mereka sana. Tapi kemudian dia sadar, dia merasa salah, terus pengen bergabung gitu. Rodu, mereka pengen bisa diterima. Padahal di dalam diri orang tersebut min khubusi batinihim, di dalam diri orang tersebut itu ada penyakit batiniahnya, ya, yaitu ya hasud ya ada, bahil ya ada, ya, kemudian fasik ya ada, terus munafik ya ada gitu. Jadi rodu ini maksudnya biar kelihatan kami ini baik, diterima. Padahal di dalam batiniahnya ini menurut penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani ada khobais batiniah, ada penyakit-penyakit batiniah. Wa marodi qulubihim, atau wa marodo, dan sakit apa qulubum, hati mereka. Hati mereka sakit. Itu hanya pengen tampil biar seolah-olah diterima. Itu bi ayyakunu, ya, hendak supaya mereka ma'al khawalifi, beserta orang-orang yang khawalif, orang-orang yang menentang, orang-orang yang banyak alasan tadi, yang ayat-ayat sebelumnya dijelaskan, yaitu al-ma'durin, orang yang banyak alasan. Disuruh ini alasannya ini, disuruh ini alasannya macam-macam. Di 1000 alasan digunakan supaya bisa tidak ikut perang bersama Nabi. Padahal dia mampu. Wa Allah. Nah, ini kalau kita pengen tahu orang yang karakternya seperti itu, wa dan telah ngecap istilahnya. Siapa Allah ala qulubihim, atas hati mereka, ya, hatinya dicap dengan apa? Bil jahli, dengan kebodohan, wadolal, dan kesesatan. Jadi mereka tetap dalam kebodohan dan kesesatan. Harta banyak, tapi karena bodoh sesat, ya harta tidak memberikan manfaat. Punya jabatan, ya, tinggi misalkan, tapi karena dia bodoh dan sesat, jabatannya tidak memberikan manfaat buat agama, apalagi orang lain. Itu karena itu, ya, dalam konteks zaman sekarang, ya, orang yang diberikan anugerah hidayah, yaitu berupa kelembutan hati, ya, pada saat dia
mendapatkan anugerah rezeki itu yang diingat, ya, infak zakatnya, ya. Kemudian dia juga punya sensitivitas, kelembutan, ya, menolong orang, membantu orang. Maka orang-orang yang mendapatkan anugerah rezeki seperti ini, ya, akan lebih banyak manfaatnya. Ya. Berbeda dengan orang yang diberikan kaya, tapi hatinya banyak penyakit, pelit misalkan. Ya, pelit itu ya, pokoknya susah untuk diambil secuil pun, sesen pun gitu, akan beragam alasan gitu. Kenapa? Ya karena udah jelas hatinya dia sedang ditutup oleh Allah. Hatinya dia sedang dipenuhi penyakit-penyakit batinnya, yaitu penyakit bakhil, penyakit batiniah hasud, penyakit batiniah takut miskin, ya, takut khawatir tidak bisa makan. Padahal tidak ada ceritanya orang yang ahli infak, ahli sedekah jatuh miskin, itu tidak ada. Justru sesuai janji Allah akan diberikan keberkahan berlipat ganda. Janji Allah, ya, bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Ini pasti bagi orang-orang yang hatinya bersih. Lah, untuk mendapatkan kebersihan hati, dia tidak ada ragu sedikit pun ketika infak dan zakat, ya, mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah. Ya, ini namanya perlu yang namanya anugerah hidayah. Kalau hatinya setelannya itu hidayahnya itu enggak ada, ya sulit. Ya sulit. Tapi kalau hatinya itu ada nur hidayahnya, nur ilahiyahnya, dia enteng, ya, dia akan lebih banyak memberikan manfaat. Dia lebih mementingkan investasi akhiratnya daripada investasi dunianya. Jadi ala qulubihim, atas hati mereka, fahum, dan maka bermula mereka la ya'lamun, ya, mereka tidak tahu. Jadi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu layak lamun, tidak ngerti. Kalau dikasih tahu ngeyel gitu. Kalau dikasih nasihat dia lebih pintar. Itu ngapain sih kamu kok pelit amat? Lah, ya iyalah, wong nyari duit susah-susah masa harus tiba-tiba diinfakin, dijakatin. Enak banget. Nah, ini bahasanya gitu. Nah, ini padahal ini jahlihim. Karena kebodohan mereka, wadulalihim, dan kesesatan mereka, hatta yatasabbabu liizahatiha wa izalatiha, ya, sehingga akhirnya orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya dan juga kebodohan dan kesesatan ini, ya, nantinya akan merasakan, ya, penderitaan di dunia dan di akhirat. Penderitaan di dunia seperti apa? Penderitaan di dunia bisa jadi Allah itu membolak-balikkan seseorang itu paling gampang. Pada saat diuji kaya raya tadi, batiniahnya belum bersih jernih, yang muncul penyakit pelit itu. Punya harta banyak, untuk maksiat gampang, tapi untuk berjuang di jalan Allah susah. Tapi suatu ketika Allah sedang menunjukkan sifat qaharnya, ya, harta yang dianggap hasil kerja kerasnya tiba-tiba dalam waktu sekejap bisa sirna. Ya, Allah itu punya cara untuk membangkrutkan seseorang itu dalam waktu sekejap, itu sangat bisa. Nah, pada saat posisinya dijatuhkan oleh Allah, nah, disitulah baru merasakan penderitaan lahir batin. Lahir batin, ya, artinya penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Dulu andai harta saya masih banyak, saya akan infak, saya akan sedekah. Tapi dulu, ya, sesuatu yang sudah nggak ada lagi. Sekarang sedang posisi jatuh, yang ada penyesalan. Dan ini tidak hanya di dunia, di akhirat juga sama.
Di akhirat nanti ya penderitaan jauh lebih berat lagi. Ini sebagaimana penjelasan ayat sebelumnya. Nah, karena itu ya dengan penjelasan ayat-ayat ini kita menjadi sadar bahwa di dalam diri kita ini ada penyakit-penyakit batin yang bisa menyebabkan kita semakin jauh dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya tadiruna, mereka ya, selalu beralasan, yaitu mereka pinter bikin alasan dan pinter juga untuk minta izin. Ilaikum, kepadamu, ayyuhal mu'minun, idza raja'tum, ketika kamu pulang, min ghazwatikum, dari perangmu, ilaihim, kepada mereka, yaitu mereka dengan bil a'dar al-kadhib, mereka akan menyampaikan alasan-alasan yang bohong. Nah, jadi zaman dulu, zaman Nabi itu sudah ada orang yang gampang alasan, tapi alasannya sekenanya, yang penting bohong gitu. Nah, sekarang juga sama. Di zaman sekarang ini, bagi orang-orang yang tidak memiliki kebersihan hati, itu dia pinter bikin alasan sekenanya untuk meyakinkan orang lain, padahal itu bohong. Ini yang disebut bil aqdar al-kadhibah, dengan ragam alasan yang bohong. Jadi kalau sudah terbiasa bohong, ya pasti akan terus terulang. Dari kebohongan ditutup dengan kebohongan, terus ditutup dengan kebohongan. Nah, ini kalau sudah punya karakter seperti ini susah hilangnya. Tapi kalau kita mau mulai menata diri, oh iya, ini bohong, saya nggak mau. Saya harus berkata jujur apa adanya. Oh iya, ini bohong, saya nggak mau. Saya harus sampaikan apa adanya. Nah, ini salah satu cara untuk melawan penyakit-penyakit yang gampang bohong tadi. Kul, katakanlah, la ta'diru, kul, katakanlah, ya akmal rusul, ya wahai Rasul yang paling paripurna, takliman lil mukminin, yaitu sebagai pembelajaran bagi orang-orang mukmin, fi muqabalati a'darihim, dalam menghadapi alasan-alasan mereka. La ta'tadiru, ya, jangan kamu ya, banyak udur, banyak alasan. Lan nu'mina, ya tidak akan beriman kami lakum, kepada kamu, qad naba'ana Allah, sungguh telah menceritakan kepada kami siapa Allah, ya. Jadi jangan sampai gampang banyak bohongnya, karena Allah itu tahu apa yang tersembunyi ya di dalam hati kita, apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Min ahbarikum, dari kabarmu, allati taktumunah, yang kamu telah menutupinya, fi nufusikum, dari dalam dirimu, minasyarri, dari segala keburukan, wal fasadi, dan kerusakan. Jadi ini penyakit bohong ini ya zaman Nabi itu sudah ada. Nah, tentu kita harus introspeksi ke dalam diri. Apakah saya setiap hari ini masihkah melakukan kebohongan? Sekalipun kebohongan tidak merugikan orang lain, ya, sekalipun tidak merugikan orang lain, yang namanya bohong itu akan menjadi penyakit, akan menjadi kebiasaan. Mau tidak mau harus kita lawan, harus kita perbaiki, yaitu dengan cara jujur. Sebab kebohongan tidak akan pernah membawa ketenangan. Pasti was-was, pasti khawatir, pasti sedih ya, kalau kebohongannya itu terbongkar. Itu. Sayarullah, akan melihat siapa Allah, ya, Allah ini yang maha segalanya. Melihat apa? Amalakum, amalmu. Jadi seluruh amalmu akan dilihat oleh Allah SWT. Wa rasuluhu, dan utusan Allah.
Summa turadduna, kemudian dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada zat yang mengetahui alam gaib, wasyahadah, dan alam nyata. Jadi dikembalikan ya kepada Allah yang memiliki alam gaib, alam metafisik ya, dan alam syahadah yaitu alam yang nyata. Alam dunia ini alam syahadah. Sekarang ini termasuk alam syahadah. Itu Allah Maha tahu segala yang ada di alam gaib dan alam syahadah. Karena itu kita nggak ada mau sembunyi di mana, ya tidak ada tempat bersembunyi lagi. Gitu. Wa tuhasibuna indahu, gitu. Maka kamu bermuhasabah lah indahu, di sisi Allah. Gitu. Jadi sebaik-baiknya ya yaitu muhasabah, introspeksi ke dalam diri. Terkait dengan kebohongan ini kadangkala kan orang lain nggak tahu, orang lain hanya percaya iya, tapi percayanya itu bisa percaya benar atau sudah menduga oh itu bohong gitu. Maka dengan muhasabah ke dalam diri, oh iya saya suka bohong, oh saya suka alasan ini itu hanya sekedar bohong untuk supaya gampang untuk menghindar gitu. Fayunabbiukum, maka akan disampaikan kepadamu, akan dinyatakan ya, akan menjadi nyata ya, bima kuntum ta'malun, dengan sesuatu kuntum yang kamu ada, ta'malun yang kamu lakukan. Jadi akhirnya nanti akan dibuka oleh Allah apapun yang kamu lakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan, apalagi kebohongan, semua terdeteksi oleh Allah. Daripada nanti ya pada saat dihisab ternyata bohongnya itu dominan, ya lebih baik ya kita mulai mengurangi, belajar untuk tidak bohong. Jadi kalau kita sudah bisa mengamalkan dalam sehari, oh saya nggak bohong, dalam sebulan tidak bohong, itu nikmat, nyaman. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa bohong, sehari nggak bohong, itu lesanya kaku. Karena apa? Sudah penyakit. Kebohongan akan ditutup dengan kebohongan dan terus selalu begitu. Tapi kalau orang yang sudah bersih, sekali bohong, walaupun tidak merugikan, itu sedih batinnya. Astagfirullah, ya Allah, kenapa kok harus saya jawab begini? Gitu. Dia istighfar, sehingga besok berhati-hati lagi. Gitu. Tapi ada juga yang bohong yang untuk menyelamatkan seseorang, itu yang pernah Nabi contohkan, itu hanya sifatnya kasuistis. Jangan sampai ini dibuat alasan terus menerus. Ya, kalau ini dibuat alasan ya akhirnya dia tidak akan pernah menjadi orang yang bisa melepaskan diri dari kebiasaan bohong. Bohong itu jelas termasuk penyakit batiniah yang bisa merusak diri kita. Mudah-mudahan ya dengan penjelasan ayat ini kita bisa menjadi pribadi yang jujur, yang apa adanya, yang memiliki kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan, tersembunyi atau tidak, Allah Maha tahu. Kita diawasi oleh Allah. Dengan demikian kita akan semakin berhati-hati. Mudah-mudahan pengajian malam ini bermanfaat. Wa nafiq na thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.